warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslani Pou, kelas 1C, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini meresensi sebuah novel karya Habibur Rahman El-Siraji dengan judul Cinta Suci Jahrana. Tahun terbit novel ini pada Mei 2011. Ketebalan buku ini 284 halaman. Profil penulis. Habibur Rahman El-Siraji adalah novelis nomor 1. Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah, 30 September 1976. Selain dikenal sebagai novelis, ia juga dikenal sebagai sutradara, dai, dan penyair. Karya-karyanya banyak diminati, tak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan Australia. Banyak kalangan ini menilai hasil karyanya dapat membangun jiwa dan menumbuhkan semangat berprestasi pembaca. Sastrawan yang akrab disapa dengan panggilan Kang Abik ini memulai pendidikan menengahnya di MTS Futuhiyah 1 Margan sambil belajar kitab kuning di sebuah pesantren. Pada tahun 1992, ia merantau ke Kota Budaya Surakarta untuk belajar di Madrasah Aliyah Program Khusus MAPK Surakarta. Ia lulus pada tahun 1995. Ketika menempuh studi di Kairo, Mesir, Kang Abik pernah memimpin kelompok kajian Mishkati, yaitu Majelis Intensif Jurisprudence dan Kajian Pengetahuan Islam di Kairo tahun 1996 sampai dengan 1997. Ia terpilih menjadi duta Indonesia untuk mengikuti Perkemahan Pemuda Islam Internasional kedua. Dengan karya-karya beliau, Kang Abik dijuluki sebagai penulis bertangan emas. Adapun sebagai sutradara, Kang Abik mengawali debutnya dengan film Dalam Mihrab Cinta yang diangkat dari novelnya dengan judul yang sama. Film tersebut menjadi film paling laris. Jahrana adalah seorang wanita yang berumur 31 tahun yang sudah menamatkan pendidikan S2-nya. Dia pernah mendapatkan penghargaan level internasional oleh School of Architecture Tsinghua University, sebuah universitas ternama di Cina. Orang tuanya mendesak Jahrana untuk menikah, mengingat umur Jahrana yang tidak dibilang muda lagi. Kekhawatiran kedua orang tuanya tidak dihiraukannya. Pada suatu hari, ia dilamar oleh Pak Sukarman selaku dekan di tempat ia mengajar. Namun lamaran itu ditolaknya karena mengingat sang dekan yang dibilang tidak pantas disebut sebagai orang yang terhormat. Bagaimana tidak, dia sering membawa perempuan berbeda-beda dalam satu hari. Penolakan lamaran tersebut membuat sang dekan marah dan ia tidak menerima itu. Sehingga ia berniat membuat kehidupan Jahrana tidak tenang. Mengetahui hal itu, Jahrana memutuskan untuk mengundurkan diri. Suatu hari, Jahrana datang ke tempat Ibu Nyai guna mencari solusi. Ibu Nyai akhirnya mengenalkan Jahrana kepada salah satu alumni pesantren yang sudah menduda sejak istrinya meninggal dunia. Kecocokan keduanya mampu mempercepat langkah pernikahan mereka. Namun sayangnya sang calon suami meninggal dunia atas kecelakaan pada saat menjelang pernikahannya.
Tidak sampai di situ, ayah Jahrana juga meninggal karena mengalami serangan jantung. Duka Jahrana tidak berlangsung lama. Suatu hari ia dipinang oleh mahasiswa bimbingannya yang bernama Hasan. Meskipun terpaut 4 tahun, Hasan tidak berniat untuk mengundurkan diri.